Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Kembali lagi di Philip Morning Market Call, edisi Kamis 8 September 2022. Kita akan mulai seperti biasa untuk penutupan ISG pada hari kemarin. Penutupan ISG pada hari kemarin setelah terkena area resisten yang sekitar area 7.290-an, ia terkena akhirnya mengalami koreksi sebanyak minus 0,64%. Kemudian untuk yang bursa Asia lainnya, kalau kita lihat daripada FTI, Hang Seng, dan Nikkei, kompak mengalami pelemahan, dengan pelemahan masing-masing yaitu minus 0,41%, minus 0,82%, dan minus 0,71%. Untuk DAX dan FTSE itu variatif ya untuk bursa Eropa, di mana FTSE sebanyak minus 0,86% dan DAX plus 0,35%. Berbeda dengan bursa Asia dan bursa Eropa, bursa Amerika atau Wall Street kompak mengalami pelemahan baik DJIA, SP500 dan Nasdaq dengan pelemahan tertinggi di Nasdaq kembali di plus 2,14%, DJIA plus 1,40% dan SP500 plus 1,83%. Kemudian juga ada terjadinya koreksi terhadap harga minyak mentah, di mana koreksi yang cukup dalam terjadi sebanyak minus 5,55% dan minus 5,46% baik WTI dan Brent kalau kita lihat daripada harganya. Kemudian untuk CPO, nikel, dan tin mengalami koreksi sebanyak 1-2%, diikuti dengan coal yang juga mengalami koreksi di area minus 2,50%. Dan gold juga kembali menguat tipis di plus 0,89%. Dan terakhir ada tembaga yaitu minus 0,79%. Kemudian kita akan lanjutkan dengan berikutnya bicara tentang penutupan IHSG kemarin juga yang dimana tercatatkan net foreign buy sebanyak 543,17 miliar rupiah, diikuti dengan kumulatif year to date-nya menjadi 65,18 triliun rupiah dalam posisi net foreign buy. Kemudian juga untuk top 5 net foreign buy dari yang tertinggi sampai terendah ada BBCA, BMRI, Adro, ASI, dan Telkom. Dan kemudian untuk net foreign sell, ada yang pertama dari tertinggi sampai terendah yaitu BBRI, Pegas, BP, Inco, dan ADMR. Kemudian untuk proyeksi IHSG yang mungkin akan bergeraknya pada range support dan resisten yaitu 7.092 sampai 7.295, dengan prediksi mungkin akan bergerak melemah sedikit atau mengalami koreksi terhadap tren bullish jangka panjang yang masih terjadi di IHSG. Kemudian kalau kita lihat daripada kabar bursa Amerika Serikat, di mana kalau kita lihat ketiga daripada bursa Amerika Serikat kembali mengalami penguatan, baik DJIA, SP500, dan Nasdaq. Dan ada juga kabar bahwa penurunan ada kabar mungkin ini disebabkan oleh adanya kabar harga minyak mentah yang mulai menurun, bahkan tadi sampai ke teritori $80 per barrel, dan mungkin juga ada didukung adanya mungkin investor mulai mulai kurang concern terhadap mungkin adanya inflasi ini yang kalau kita lihat secara tren mulai agak membaik dan menurun dibandingkan waktu itu yang terus naik tiap bulan, itu mungkin membuat investor lebih tenang dan menyebabkan juga mungkin ada terjadinya kenaikan daripada ketiga indeks tersebut. Kemudian kalau kita lihat daripada Treasury yield ini ternyata pada kemarin mengalami penurunan yang diikuti, kalau kita juga ada selain itu ada kabar tentang mengenai oil price yang dimana ya kembali lagi menurun yang tadi kita sampaikan, yang sampai ke area $80 per barel, $1,94 per barel, terutama ini di West Texas, di mana ini merupakan titik terendahnya semenjak Januari 2022. Lalu ada Fed Vice Chair Lael Brainard yang reafirmasikan bahwa Central Bank atau kalau kita bisa bank sentral akan tetap berusaha untuk menurunkan daripada tingginya inflasi yang masih berlangsung. Tetapi kalau dilihat dari itu juga kebijakan yang nanti akan diambil bergantung daripada data, mungkin data CPI atau data inflasi yang akan terjadi pada bulan-bulan akan dirilis pada bulan-bulan berikutnya.
Kemudian ada juga dari Fred Book, di mana ia melihat bahwa adanya perubahan daripada aktivitas ekonomi di banyak bagian daripada US atau Amerika Serikat, yang di mana kalau kita lihat secara growth ekonominya mulai terlihat melemah. Dan kemudian ada kabar bahwa Jerome Powell, di mana yang speech yang akan diadakan pada hari Kamis ini, akan di mana akan mengambil mungkin nantinya akan mengambil keputusan tergantung keputusan naikkan suku bunga atau enggak tergantung daripada data consumer price yang akan dirilis pada minggu depan. Kemudian ada 3 berita korporasi pada hari ini. Yang pertama ada dari MTK atau PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, yang di mana ia akan membagikan dividen interimnya sebanyak Rp304,95 miliar. Juga ada berita kedua, yaitu dari GGRP atau PT Gunung Raja Paksi Tbk, yang mencatatkan kenaikan laba bersihnya sebanyak 22% menjadi 27,79 juta dolar pada semester 1 2022. Kemudian ada Meta, PT Nusantara Infrastruktur Tbk, di mana Meta ini mencatatkan kenaikan laba bersihnya sebanyak 45,8% menjadi Rp35,38 miliar pada semester 1 2022. Rekomendasi Philips Sekuritas pada hari ini ada 3. Yang pertama ada PNBN, yaitu kalau kita lihat secara tren masih bergerak dalam tren bullish, lihat dari pergerakan di atas daripada garis warna kuning dan merah yang menunjukkan ada garis exponential average yang masih bergerak dalam tren bullish, baik jangka pendek maupun jangka menengahnya. Kalau trade buy yang disarankan mungkin bisa dipertimbangkan di area 1980. Target price atau area yang mungkin akan dituju apabila dia tidak melewati area stop loss 1840, yaitu adalah bisa di ke 2130 atau ke area 2220 sebagai target price keduanya. Kemudian ada Auto atau Astra Autopart Tbk, di mana kalau kita lihat secara tren juga jangka pendek maupun jangka menengah masih bergerak dalam tren bullish. Adanya kemungkinan dia untuk bergerak menguat ke area 1265 di mana sebagai area resisten atau target price kedua di 1280 sebagai area resisten kedua. Nah, stop loss yang disarankan pada area 1195 sebagai area pembatasan resiko. Kemudian kita akan lanjutkan dengan saham GDST atau Gunawan Dianjaya Steel, yang dimana dia juga bergerak dalam tren bullish baik jangka pendek maupun jangka menengah. Kalau kita lihat trade buy yang disarankan ada di level 129 dengan stop loss yang disarankan di 118 dan target price yang ada di 140 atau target price keduanya di 146. Kemudian kalau dibicarakan bahwa outlook yang diberikan bukan berarti akan menyentuh stop loss atau menyentuh target dalam waktu misalnya dalam waktu misalnya cuma 1 hari, kadang ada juga terjadi dalam waktu 1 sampai 4 minggu. Jadi kalau mau mengikuti stop loss dan targetnya itu silahkan dipertimbangkan. Tapi kalau mempunyai rencana planning masing-masing sendiri atau dijadikan scalping, itu juga pertimbangan masing-masing dan resiko masing-masing investor. Kemudian juga bicara tentang kegiatan edukasi. Kita ada kegiatan edukasi selain daripada webinar pagi ini, ada kegiatan edukasi dari kita menyediakan dengan judul menjaga momentum dalam transaksi saham dengan fitur Smart Safe. Bagi Bapak dan Ibu yang menggunakan Poems ID dan masih bingung terhadap bagaimana cara penggunaan daripada fitur Smart Safe, bisa mengikuti kelas yang akan diadakan pada Kamis 8 September 2022 dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Acara ini akan diadakan gratis, jadi cukup menggunakan nama lengkap dan email yang valid saja untuk pendaftarannya, dan join via Zoom via Zoom webinar dengan link yang tertera di layar. Untuk sesi ini akan berakhir sampai di sini, akan lanjutkan dengan sesi kedua di mana Bapak atau Ibu dipersilakan untuk bertanya melalui kolom Q&A terkait dengan outlook teknikal daripada saham-saham yang ingin diketahui, kira-kira arah pergerakan harganya kemana.
Bisa ditanyakan melalui kolom Q&A, kami akan beri waktu setidaknya 1 sampai 3 menit untuk mengetikkan di kolom Q&A. Kita akan kembali dalam 3 menit ke depan. Nah, kita akan mulai untuk sesi keduanya, yaitu kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Bapak Robertus Immanuel, bertanya tentang saham AALI, Pegas, dan INKP. Kalau sama LI, kita lihat memang bergerak dalam tren cenderung bearish. Dilihat bahwa trennya cenderung mengalami tren pelemahan dengan penahanan area resisten pada level 9.875 sampai saat ini belum tertembus atau bahkan belum tersentuh. Penurunannya kelihatannya masih bisa dilanjutkan ke area level terdekat. Ini ada area support yang belum tertembus yaitu di level Rp8.900. Peluang untuk ke area sana masih terbuka lebar, teringat bahwa trennya cenderung sudah bearish semenjak penembusan pada sebenarnya area support 11.455. Kemudian kita akan bahas ke saham berikutnya yaitu saham Pegas. Saham Pegas sempat kena daripada target pertama dan itu diberikan ya. Ya ini udah pernah kena target pertama atau target kedua daripada yang diberikan yang sudah lama waktu itu. Kalau bicara tentang sekarang, pergerakan sekarang kelihatannya masih ketahan daripada resisten 1990. Masih akan tahan di sana dengan kalau kita lihat secara stokastik mengarah ke atas, tapi ini area support yang perlu dipertimbangkan ada di level 1780. Adapun peluang dia pergerakan untuk mungkin lebih ngarah menguat pun tipis ke area mungkin 1970 atau 1960. Dengan memperhatikan area support di 1780 stokastik masih mengarah ke atas.
Kemudian kita akan bicara tentang saham berikutnya yaitu saham INKP. INKP ini peluang pergerakannya kalau kita lihat memang bergerak dalam tren transisi mungkin ya, yang arah bullish, dia udah bullish. Lebih dia kalau misal koreksi ke area 8.500 itu menjadi menarik, dengan pertimbangan area support-nya ada 8.175, ada peluang mungkin masih bisa melanjutkan pergerakannya ke area resisten 9.175 sampai 9.200 sebagai area yang ini ditunggu. Kemudian kita akan lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Energi, SRTG, dan Telkom. Pertanyaan dari Ibu Sudarmois. Kalau kita lihat energi ini masih sesuai dengan apa yang direkomendasikan, dia sudah kena 292, ini 294, masih ada peluang untuk bergerak menguat, mungkin kalau mau terdekat ya ada di level 304, 306. Nah, resisten keduanya ada di 320, ini kalau memakai resisten dekat atau kalau pakai target yang kemarin juga masalah. Terus resisten ketiga di level 335. Dengan pertimbangkan area support yang bisa digunakan itu bisa di sekitar area 240. Kemudian kita lanjut ke saham berikutnya yaitu SRTG. Saham SRTG kelihatannya dia tertahan di level support 2.560. Ini ada level resisten yang tertembus. Adapun kalau kita lihat peluang daripada pergerakannya dengan stokastik ini masih ada peluang untuk menguat mungkin ya, tapi kelihatannya menguat tipis ke area resisten selanjutnya di level Rp3.000 atau 2990 sampai Rp3.000 ada peluang ke area sana. Dengan support ada di level 2.560. Itu jangan tentang asetnya ini. Dan kita buka Telkom. Telkom ini ada beda ya. Ini takutnya adalah pembentukan suatu pola yaitu head and shoulder, ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut ke area mungkin 4.420 atau ke area selanjutnya support di 4.360 untuk ke depan ya, daripada pergerakan Telkom yang disertai dengan stokastik juga mengarah ke bawah. Kalau kita lihat daripada pertanyaan berikutnya yaitu dari Bapak Thomas Bun bertanya tentang gudang garam dan bumi. Kalau gudang garam ini masih dalam tren bearish, belum ada perubahan tren. Kalau secara stokastik dia mulai kelihatannya ada peluang untuk bergerak menguat. Kalaupun menguat, menguatnya hanya menguat tipis, bukan artinya menguat reversal. Penguatannya pun saya rasa dekat-dekat ke area support sini ya di 25.000, tapi kelihatannya sampai ke area 24.725 ada peluang ke sana, tapi kalau supportnya ada di level 23.475. Untuk pergerakan kayak jangka panjang untuk berubah jadi bullish ini masih cukup sulit kalau kita mengingat daripada bearish yang terbentuk sampai saat ini. Tentang gudang garam. Kalau saya pribadi lebih baik kita wait and see dulu, bisa ditimbang untuk wait and see dulu daripada pergerakan saham gudang garam. Kemudian bicara tentang saham bumi. Saham bumi juga ada kemungkinan koreksi dulu ya. Kemungkinan koreksi ke area level 185 atau ke area selanjutnya di level 150 bisa jadi area koreksi daripada trend bullish yang berlangsung. Sama dia ketahan di area high kemarin. High 2 hari lalu kemarin. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan daripada Bapak Iwan Daru. Bertanya tentang saham Akra dan BBN. Kalau Akra masih oke secara pergerakannya, stokastik juga masih mengarah ke atas. Supportnya itu ada di level 1125 sebagai area yang bisa dipertimbangkan sebagai area pembatasan resiko. Apabila menembus area itu ada peluang dia bergerak melemah ke level 1100.
Kalau kita lihat dari pergerakannya, ini akan jadi menarik apabila dia bisa menembus area 1260. Itu bisa diperhatikan di sana untuk saham Akra. Kemudian kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya yaitu saham BBNI. Saham BBNI kelihatannya ada peluang untuk mengalami koreksi daripada pergerakan harga yang berjalan. Ada peluang dia mungkin ke area gap terdahulu dari resisten di level 8.475 sebagai area koreksi yang mungkin akan tersentuh dengan stokastik juga mengarah ke bawah yang menunjukkan ada peluang untuk bergerak ke area tersebut. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Hartati bertanya tentang saham Kobex, GZCO, Elsa, BMTR, DOI. Kita akan mulai dengan Elsa terlebih dahulu. Untuk yang sempat kena target 2-nya, itu sekarang bentuk pola untuk turun ya. Kita lihat dari pergerakannya ada cenderung untuk mungkin bergerak turun dulu, koreksi ke area level 312, ada peluang ke area sana. Kalau kita lihat daripada setelah kena breakout, ternyata dia tidak mampu melatih breakout-nya, ada peluang untuk koreksi ke area 312 terlebih dahulu daripada pergerakan saham besar. Didukung juga dengan stokastik yang arah ke bawah. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya tentang saham GZCO. GZCO jelas bergerak dalam tren bearish semenjak kena target satunya, waktu itu sempat di sini kena target 1 di area 1 Agustus. Dan dia bergerak melemah setelah kena target satunya, dia cenderung bergerak dalam tren bearish kembali. Kalau kita lihat dari pergerakannya, ada pun peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut itu terlihat bisa sampai ke area 130 perak atau bahkan ke area 120 dengan mempertimbangkan dia belum mampu melewati area resisten 155. Kemudian kita lanjut ke saham Kobex. Saham Kobex. Kalau saham Kobex ini kelihatannya ketahan di level resistennya di level sini ya. Resisten 414. Untuk Kobex ini resisten yang lebih rendah lagi yang mungkin akan terbentuk di area 400 rupiahan. Adapun pergerakan di bawah garis warna biru ini menunjukkan ada peluang untuk bergerak dalam tren bearish lebih lanjut. Kalau lihat dari sini ada stokastik juga terlihat jelas dead cross pada area overbought. Adapun peluang untuk bergerak melemah sampai ke level 350 dapat terjadi. Ke depannya ya, tidak berarti terjadi dalam satu hari. Kemudian kita akan lanjut ke saham berikutnya yaitu saham BMTR. Saham BMTR ini masih ada di support ya, support level 344. Masih ada peluang untuk bergerak menguat ke sekitar area level 390 atau ke area resisten berikutnya di area level 420 untuk pergerakan daripada BMTR. Dan kita akan lanjut dengan saham berikutnya yaitu saham DOI. Kalau saham DOI pergerakannya masih cukup oke daripada pergerakan yang tertahan di atas area exponential moving average. Perhatikan area support atau area stop loss yang pernah diberikan sebagai area pembatasan resiko. Ini kemungkinan masih merupakan koreksi sehat daripada tren yang berlangsung. Kalau misalnya nanti ada rebound itu menjadi tambah menarik lagi. Adapun peluang penguatan apabila selama dia belum melewati area stop loss-nya, ada peluang penguatan sampai ke level mungkin ke 450 atau bahkan yang lebih jauh ke area 475, 480. Kemudian kita akan lanjutkan dengan saham berikutnya yaitu saham KLBF dan SIDO. Pertanyaan dari Bapak Aris Sasmito. KLBF. Kalau KLBF ini bergerak jelas dalam tren sideways yang sudah berlangsung dari tanggal 19 Januari sampai hingga saat ini. Sudah hampir lebih dari 6 bulan ya berlangsung.
ketahan di area resisten yang sama atau dekat-dekat di 1735, belum ada perubahan. Sekarang pun pergerakan penguatan ya cukup tipis-tipis candle yang terbentuk dengan penahanan kembali di area resisten yang lebih rendah di 1685. Adapun peluang dia untuk bergerak melemah tipis mungkin ke area level 1640 kembali, masih ada kemungkinan ke area sana. Kemudian kita akan lanjutkan ke saham berikutnya yaitu saham SIDO. Saham SIDO seingat saya masih bergerak dalam tren bearish. Saham SIDO masih bergerak dalam tren bearish, belum ada perubahan tren daripada pergerakan saham SIDO. Ini juga udah menembus support di level 730. Tembusan ini menunjukkan bahwa dia masih ada peluang untuk lanjut melemah. Kalau ini sekarang lagi ketahan bentuk base kecil. Base kecil di area 700 sampai 735. Adapun dia masih berada dalam tren bearish maupun sekarang lagi di titik support yang tertahan di support yang cukup kuat, harap hati-hati terhadap titik support ini, di mana support 705, penembusan pada area support kuat 705 mungkin suatu pertanda untuk bergerak lebih lemah lagi ke arah level Rp170. Ada peluang untuk bergerak ke sana, jadi berhenti dulu, ada peluang apalagi dia belum bisa mampu melewati resisten 785 dan belum ada terjadinya indikasi perubahan tren. Kemudian kita akan lanjutkan lagi dengan saham berikutnya yaitu dari Bapak Mukti Harja bertanya tentang saham Info. Kalau BBRI kita tadi udah bahas belum kayaknya, kita lanjut ke Info langsung BBRI. Info ternyata hanya turun sampai ke level 5740, di mana dia sekarang mencoba menguat kembali di atas daripada area exponential moving average. Dengan memperhatikan level support 5725, kita bisa melihat bahwa ada peluang dia mungkin bergerak menguat apabila penutupan yang cukup dengan candle yang seperti ini ya, candle 11 Agustus, ada peluang untuk bergerak menguat ke level 6550 atau ke level selanjutnya di level 6650. Oke, BBRI ya. Untuk BBRI udah pernah kalau saya udah kena daripada target 2 yang diberikan yang udah dari lama waktu kita berikan sekitar area sini waktu itu. Berikan ya, karena ada breakout yang terjadi. Jadi sebenarnya masih ada peluang untuk bergerak menguat, apalagi kalau kita lihat daripada plus 2,24% yang terjadi pada candle pembukaan. Apabila nanti disertai dengan seperti ini, tetap ada peluang untuk bergerak menguat kembali, mungkin ke sekitar area resisten 4.640. Kemudian kita akan lanjut dengan support ya, oke ya, supportnya itu ada di level sekarang, level 4320. Kemudian kita akan lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham BES sama ASA. BES ya, saham BES dulu. Saham BES ini cukup impulsif pergerakannya. Coba lihat dulu. Oh, sorry. Salah. Kita yang oh, karena itu 272. Apabila nanti melewati daripada area resisten area high candle kemarin yaitu di 175, adapun peluang untuk menguat masih ada jika lewat ya 175-nya, jadi 176 misalnya. Peluang untuk bergerak ke area 180-an, 180 atau sampai 182 sebagai area target selanjutnya yang mungkin dicapai. Untuk support itu bisa diperhatikan di level 155 sebagai area pembatasan. Mengingat juga bahwa ini candle yang cukup impulsif apabila tidak sesuai dengan profil risiko dari Bapak atau Ibu atau risk reward-nya kurang oke, jangan dipaksakan. Bisa dipertimbangkan hal demikian. Kemudian kita akan lanjut ke saham berikutnya yaitu saham ASA. ASA kita membahas ASA sama SRTG tadi sepertinya sudah, kita lanjut ke ASA. ASA ini kita lihat memang pergerakannya ketahan di area resisten, yang dimana area resisten yaitu berada di level Rp1.600 dengan kecenderungan tren bergerak dalam tren bearish. Tren bearish ini artinya trennya cenderung bergerak dalam tren pelemahan.
atau tren penurunan harga untuk bahasa yang lebih mudahnya. Penurunan harga yang bisa terjadi itu bisa sampai mungkin ini bisa lanjut melemah ke dekat level Rp1.400 untuk ke depannya. Selama dia tertahan di level resisten yang baru saja terbentuk di level Rp1.600. Yang dimana kalau kita lihat memang makin rendah resistennya ya, yang kedua terdekat itu ada di 1805 dan 1870-an. Dan kita akan membahas pertanyaan dari Ibu Marisa bertanya tentang saham ASI. Oke. Untuk saham ASI ya, saham ASI ini ternyata penguatannya terbatas, kemudian dia bentuk base yang tertembus di level 6725. Ini ketembus ya 6725-nya atau 6750 ketembus. Ini perhatikan terhadap stokastik yang mengarah ke bawah. Apabila dia menembus daripada level low kemarin atau level low-nya kita bisa lihat di level 6625. Adapun peluang untuk bergerak melemah bisa terjadi, mungkin bisa sampai ke level area 6.375 atau ke area 6.300 rupiah. Kemudian kita akan bahas ke saham berikutnya, tadi Telkom sudah dibahas terkait dengan ada peluang untuk melemah. Kemudian kita akan lanjut ke saham ASI. Dan ASI tadi udah ya, BBRI juga sudah, kita bahas UNTR. UNTR sempat kena target 2, ternyata masih melanjutkan daripada pergerakan yang terjadi. Kalau kita lihat ya, stokastiknya sudah mulai ada beberapa kali closing tapi ternyata tidak melemah. Ini mungkin bisa ditunggu dulu, mungkin ada koreksi mungkin ya ke level 34.000 misalnya, koreksi 34.000 terus ada bentuk base dulu, itu menjadi menarik untuk area support, jadi lebih reward-nya bisa diatur lebih baik. Misalnya kalian pakai remote strategi itu bisa juga, tunggu dulu wait and see. Kalau lihat dari sini, kalau memang dia memang udah lewat resisten, tapi tunggu dulu aja lebih baik. Apalagi kalau kita lihat kayaknya udah ada Vivo juga ya, dan dekat-dekat area Vivo 618 yang bisa jadi area target, sudah dekat dan hampir mengenai, jadi tunggu dulu aja daripada kedepannya takutnya ada koreksi yang akan terjadi. Ada peluang untuk terjadi koreksi. Kemudian kita akan bahas ke saham berikutnya yaitu MDLN. Tanya lagi tentang MDLN. MDLN sudah sempat kena DPI target yang diberikan ya, target 1 atau target 2-nya MDLN. Sekarang masih bergerak dalam tren bullish, tapi ini tren bullish-nya mulai melemah, apalagi semenjak terbentuknya candle merah yang cukup besar terjadi pada 13 Juni 2022 sebagai resisten yang cukup kuat di level 140 dan sentuh sampai sekarang. Ini akan menjadi oke apabila dia mampu melewati 127 atau 1226 ya lewat, dan 127 kemudian bertahan, ada peluang mungkin bergerak menguat ke 130 sama dia nggak melewati area 105. Kemudian kita akan bahas ke saham berikutnya yaitu saham AMFG ya. AMFG kita belum bahas. AMFG. Adro juga belum. AMFG kita belum bahas. Kita bahas AMFG dulu. AMFG ini secara, kalau kita lihat ya, secara tren ini bergerak dalam tren bearish, tren line juga bergerak lewat tren line menunjukkan bahwa tren yang masih dalam bergerak tren pelemahan. Stokastik juga mengarah ke bawah, alpha terhadap kemungkinan koreksi ke level support 5.650, ada peluang ke arah sana. Kemudian kita akan lanjutkan dengan saham ADMR. Saham ADMR kelihatannya ada peluang untuk bergerak cenderung melemah walaupun dalam keadaan base dan secara medium trendnya bearish. Ini ada peluang yang bergerak melemah, apalagi dia tertahan terus di level 1.930 1.900 rupiah sebagai area resistennya. Ada peluang pergerakan melemah lebih lanjut ke level terdekat 1.600 atau ke level 1.575. Kita akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya tentang saham
Toba ya, kita belum bahas Toba sama Antam. Oh, nanti sudah dibahas. Medco juga belum, Toba, Antam, Medco. Ini tadi sudah dibahas, terkait saham itu. Untuk Toba, kita bisa lihat memang pergerakannya cenderung tadinya mau mencoba menguat, ternyata false break, dia ketahan di resisten 940, langsung dihajar ke bawah. Adapun peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut masih ada. Bisa jadi dia melemah ke area 820, ada kemungkinan ke arah sana atau ke support berikutnya di level 800 rupiah. Yang bisa diartikan bahwa mungkin dia bergerak dalam trend bearish kembali. Kemudian kita akan bahas ke yang berikutnya lagi tentang saham Antam. Saham Antam kalau kita lihat memang pergerakannya ketahan di level resisten 2050. Level resisten ini kemarin sempat juga kena 2100 ya, kita akan sampaikan. Ini kemungkinan dia masih akan bergerak melemah kalau dilihat daripada trennya, cenderung menggunakan tren bearish, pergerakan di bawah garis biru. Ingat-ingat bahwa itu menunjukkan tren bearish. Adapun peluang untuk bergerak melemah ke level 1920 atau ke level selanjutnya di level 1870 bisa jadi akan terjadi untuk ke depannya. Kemudian kita akan lanjut ke saham berikutnya, yaitu kita belum bahas saham RMKI ya. RMKI kembali bergerak secara impulsif. Kalau kita lihat daily ya, yes, a very impulsive move ya kalau kita lihat nih ya, semenjak terjadinya penembusan terhadap area breakout area resisten yaitu di level 1850, cukup impulsif dari pergerakannya, langsung iya bahkan area sebelum aja langsung kelewat banyak. Ada peluang mungkin kalau misalnya lanjut lagi ke area 1.100 rupiah untuk next next area yang bisa dicapai. Cuman kalau ditanya supportnya mungkin bisa dipakai level 830 karena risk rewardnya kurang oke, jadi mungkin bisa di WNC dulu sampai terjadinya koreksi. Kita pertimbangkan daripada tadi tren yang sesuai dengan Bapak atau Ibu. Kemudian kita akan lanjut ke saham berikutnya yaitu Unilever ya. Ini udah lama sekali belum ditanyakan kembali dari pertanyaan dari Ibu Clarissa. Oh, dari Unilever ya, Unilever ini stokastik ngarah ke atas, kayaknya ada kemungkinan dia bergerak menguat tipis ke area level 4.660, 4.650 sampai 4.660 ada peluang ke arah sana untuk pergerakan penguatannya yang terjadi selama dia bergerak di atas area support 4.440. Kemudian kita akan lanjutkan ke saham BBCA sama ERA. BBCA ini masih dari Ibu Clarissa bertanya tentang saham BBCA. Saham BBCA ternyata menembus kembali daripada area resisten. Yang selama ini jadi area penahanan ternyata dia membentuk yang baru lah. Kayaknya ini all time high ya. Sebentar cek dulu. Iya, ini all time high. Untuk all time high yang baru, saham BBCA waktu sempat kena target 2 yang disampaikan ternyata menembus sampai menembus area resisten kuatnya. Adapun kalau kita lihat peluang ini gerakannya langsung impulsif ke atas. Area yang mungkin dituju itu sekitar area 8.600 ya, mungkin bisa ke sana, tapi kalau mengingat mengejar jangan, itu tidak disarankan untuk mengejar atau pertimbangkan sendiri terkait dengan resikonya. Supportnya itu ada di level 8.050, mungkin bagi Bapak atau Ibu yang memegang saham BBCA dan dalam posisi mungkin mentradingkan, bisa dipertimbangkan untuk area resisten yang bisa dicapai ke area 8.600 rupiahan. Kemudian kita akan lanjut ke saham ERA. Saham ERA ya, ini sempat bergerak impulsif ya, sempat habis dulu langsung bergerak impulsif. Ada peluang untuk retest area resisten paling ke area 490 atau ke area 485. Ini ada peluang untuk bergerak menguat tipis ke area sana untuk pergerakannya. Kemudian kita akan lanjutkan ke saham berikutnya, yaitu saham
Itu pertanyaan dari Bapak Tommy ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Early, bertanya tentang saham BKSL, ADI, dan BMRI. Kita belum bahas itu ya, BKSL. Oh ada, aku baru dengar, sorry. Ini kalau kita lihat BKSL, ini sahamnya cukup very, very volatile ya. Ini hati-hati terhadap pergerakan harga sahamnya. Dan ini kalau lihat sering di zona Rp50. Jadi hati-hati, ini ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut ke area Rp60 untuk selanjutnya. Resisten ini ada di Rp82, ini sangat impulsif sekali, jadi harap hati-hati terhadap pemain dan saham seperti ini. Saya sering bergerak Rp50, takutnya nanti sering stuck. Jadi pertimbangkan. Kemudian lanjut ke saham selanjutnya, yaitu saham ADI. ADI ini masih oke daripada, coba dilihat juga apakah udah kena target pertamanya. Kalau ADI itu kayaknya sempat nasi di sekitar area sini. Adapun peluang dia mengalami koreksi dulu sih lebih tepatnya. Ini koreksi dulu semenjak kena resisten 830, 835. Peluang untuk koreksi ke level 770 sampai 790 untuk kedepannya daripada pergerakan. Kemudian kita lanjut ke saham BMRI. Saham BMRI sudah melampaui target tuannya ya, sudah sangat melampaui. Atau bahkan batu sentuh di target tuannya, ini lagi kena resisten di 9075 ya. Bisa diperhatikan resistennya, apabila nanti closingan ya mampu melewati resisten, itu menjadi menarik. Jadi wait and see dulu. Kalau dia lewat 9075 artinya dia membentuk all time high. Kosong. Iya betul. All time high-nya kalau saya menembus artinya dia membentuk all time high yang baru. Itu menjadi menarik di pergerakannya, jadi tunggu dulu daripada closing daripada candle yang terbentuk pada hari ini. Kalau dia mau lewat 9075 atau tidak. Kalau tidak mampu mungkin bisa koreksi dulu ke level 8725. Kemudian kita akan lanjut ke saham berikutnya, yaitu tentang saham Tebik sama Cepin ya. Tebik masih sama pergerakan cenderung sideways yang menengah bahkan ya. Ini udah lama banget, sebenarnya udah setahun lebih dari udah lama lah, setahun lebih dia udah sideways, ketahan dari resisten 3262. Adapun peluang pergerakannya dia bisa bergerak melemah mungkin lebih lanjut ke area level 2830 ke depannya, apa selama dia tidak mampu melewati area 3260. Nah, pergerakan masih sideways, pergerakan naiknya pun kelihatannya terbatas. Kemudian kita akan lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Cepin ya, Cepin. Cepin dari Valeo Cepin. Cepin ini akan menjadi menarik apabila dia mampu melewati area resisten 6050, itu akan menjadi menarik kembali. Tapi baik kita tunggu daripada dia mampu lewat 6050 atau enggak. Kalau dia mampu, ini jadi menarik. Masih tunggu dulu aja, wait and see. Supportnya sekarang di level 5525, resistennya di level 6050. Dan kita akan bahas saham Java, kalau bahas Java sama Kino ya. Java ini kelihatannya setelah dia kena resisten di sini ya, 1630, ini pergerakan yang mulai kurang menarik sekarang. Ini kalau apalagi kalau dia menembus pada low candle 1460 atau 1470-an. 14 ini low berapa? Sorry, 1460. Oke. Apabila dia nyampe ke area 1460 itu jadi ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut ke level 1430 karena pergerakannya sudah berubah. Kelihatannya ada peluang untuk bergerak bearish kembali ke area 1430 bahkan. Dan kita akan bahas ke saham berikutnya, yaitu Era. Era tadi sudah ya tadi ya, Era kita bahas. Cuman boleh kita bahas ulang untuk Era. Tadi kita sampaikan mungkin dia akan bergerak menyentuh area 480 sampai 485. Kita tentu itu cuman dikit sih, ada peluang untuk
bergerak ke area-area sana untuk retest area support yang jadi resisten. Supportnya sekarang di level 445. Gerakan cenderung masih bearish. Kemudian kita bahas Kino. Kino ini kelihatannya memang pergerakannya masih tertahan ya di level area resisten 2520-an, di mana ada peluang masih ketahan ini masih ketahan ya. Jadi 2520 masih pertahanan, masih bergerak di bawah MA90, ini masih waspadai dulu. Takut open ini sekarang lagi menembus double bottom yang terbentuk ya. Mungkin pelan universal, tapi coba waspada dulu terhadap area resisten ini bisa ditembus atau enggak di 2520. Kalau bisa ditembus baru menjadi ini suatu penanda ada peluang untuk bergerak menguat ke area 2700. Sama itu tidak bertembus, masih ada kemungkinan untuk bergerak melemah ke 2.300 rupiah. Dan kita bahas saham berikutnya yaitu saham Tekim. Tekim masih oke outlook-nya, ini langsung bergerak menguat kencang sekali. Ada peluang untuk bergerak, ini bukan dari berapa persen ya, hari baru opening 6%. Ada peluang untuk mungkin bergerak menguat ke level 7.600 atau ke level selanjutnya di level 7.800 rupiah ya. Pada pergerakannya supportnya sekarang di level 6.875. Kemudian kita akan bahas saham Goto yang dari Bapak Alvin. Goto secara tren cenderung bearish, resistennya 345 waktu itu ya. Sempat coba menguat kembali ternyata tahan 345, adapun peluang untuk bergerak menuju ke area support selanjutnya di 270 masih ada, walaupun secara stokastik ada yang ke atas. Nih kalau lihat trade projection-nya ada peluang untuk mengarah ke area 270, 270, 272 lebih tepatnya. Kemudian kita akan bahas ke pertanyaan berikutnya yaitu saham Jasa Marga. Kita membahas Jasa Marga. Kalau lihat Jasa Marga, jelas trennya cenderung bergerak dalam tren bearish dengan penembusan pada area support 3.400 rupiah. Ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut untuk ke depan ke area 3.320 sebagai area selanjutnya dengan mempertimbangkan area penahanan di level 3.650. Maka efek juga mengarah ke bawah. Dan kita akan lanjut ke saham berikutnya yaitu ACES dan MAPI. ACES, kalau kita lihat ACES, peluang pergerakan menguatnya kelihatannya bisa, tapi penguatannya kelihatan tipis, bisa sampai ke level 700 sampai 705. Saat tren masih bearish, ini mungkin penguatan sementara yang mungkin bisa tertuju selama dia asumsinya ketahan di level support 650. Kemudian kita lanjut ke saham MAPI. Kita lulus MAPI. Oke, MAPI ternyata hanya sampai ke level resisten terdekat di 1.060 rupiah. Adapun peluang sekarang lebih ke arah melemah, bisa mungkin ke level area 930 untuk ke depan. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu saham RALS. Saham RALS nih cenderung bearish dengan pergerakan penguatan terbatas sekali, paling ke nomor 10, terus kemudian pergerakan di atas 580 sampai nomor 10. Kita peluang ke sana dulu untuk mungkin beberapa hari ke depan ada peluang pergerakan seperti itu. Dan peluang ini juga pelemahannya bisa bahkan lebih lanjut ke 0,570. Kita lihat ya. Kemudian lanjut ke SMRA. Dari Ibu Erwin tentang saham SMRA. Saham SMRA, kalau dilihat ya pada pergerakannya, ada peluang mungkin bergerak menguat ke area 650 atau ke area resistance selanjutnya di 670 selama dia bergerak di atas area support 590.
Kita akan bahas BBTN, PWON, dan UNTS selanjutnya. Dari 85 BBTN. BBTN ya, BBTN masih oke sih selama dia bertahan di area support-nya. Ada peluang masih melanjutkan penguatannya mungkin ke level 1620, 1400, ada peluang ke area sana. Masih oke deh pergerakannya selama dia bertahan di level 1480. Kemudian kita akan lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Pewon. Saham Pewon ya kembali lagi ternyata mengalami pelemahan yang lebih lanjut, ada peluang untuk bergerak melemah ternyata lewat daripada area pembatasan risiko waktu itu, ada peluang untuk bergerak melemah sampai ke area mungkin support di sekitar area 460 atau ke area 450 ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut dengan perhatikan level resisten 510. Dan kita akan lanjut ke saham berikutnya yaitu UNTR sama YO ya. Tadi sudah dibahas ya terkait dengan udah deket 0,1 dan 68-nya ada peluang untuk koreksi dulu ke level-level 34 ribuan ya. Saat ini seperti itu tadi kita bahas. Kemudian kita lanjut ke saham berikutnya yaitu saham KIL. Pertanyaan dari Bapak Alfeus. KIL ternyata masih ketahan kembali di area support 4.400 rupiah. Stokastik kayaknya mau mengarah turun. Jadi perhatikan saja level support dulu, level support di level 1.400 rupiah. Selama ini juga kalau candle begini mungkin masih bisa melanjutkan penguatan ke level-level terdekat di level 1580. Tidak mampu atau ke level resistance yang barunya di 1540. Kita akan cek ada terlewat saya sudah kita bahas BKS yang cukup sudah. Oke, untuk pertanyaannya kelihatannya sudah terjawab ya daripada pertanyaan yang diberikan melalui kolom Q&A yang baik oleh Bapak atau Ibu. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Terima kasih juga atas antusiasme pertanyaan-pertanyaan yang selalu diberikan mungkin tiap paginya, setiap webinar pagi. Dan jangan lupa untuk mengikuti juga kegiatan edukasi lain daripada pihak Philips Securities Indonesia yang diadakan sesuai dengan jadwal yang juga kita bagikan di webinar atau Telegram kita bagikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri terlebih dahulu.